Coba kita berhenti sejenak dan bayangkan jika tidak ada kapal kontainer. Tanpa deretan kotak baja yang berwarna-warni, hijau, merah, biru, dan lain sebagainya, yang setiap hari melintasi lautan tanpa kita sadari. Tanpa sistem yang membuat barang dari pabrik di berbagai negara bisa sampai ke rumah kita dalam waktu yang cepat. Mungkin dunia akan terasa lebih lambat, barang-barang jadi lebih mahal, dan alur perdagangan lebih kacau. Sedangkan hari ini kita melihat pelabuhan besar di kota-kota besar, semuanya tampak rapi. Kontainer berbaris panjang, kren bergerak presisi tanpa henti, kapal datang dan pergi silih berganti. Semuanya terlihat modern, teratur, dan seperti sudah ada sejak lama. Di balik semua keteraturan itu, ada perusahaan-perusahaan pelayaran yang bekerja di balik layar, tanpa banyak sorotan media, tapi memegang peran vital dalam denyut ekonomi global. Perusahaan pelayaran tersebut salah satunya adalah Evergreen Marine Corporation. Nama Evergreen mungkin sering kamu lihat pada kontainer yang sering lalu lalang di jalan raya, yang parkir di pinggir jalan, di pelabuhan, atau sekilas di berita. Namun sedikit yang benar-benar tahu bahwa Evergreen bukanlah perusahaan yang lahir dari kekayaan, melainkan dari kesabaran, disiplin, dan cara berpikir seorang pria yang gigih dan sederhana. Orang itu menurut saya adalah pria yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Chang Yong-fa. Chang Yong-fa tidak lahir sebagai pengusaha kaya atau keluarga pelaut besar. Ia lahir tahun 1927 di Keelung, di Taiwan Utara, sebuah kota pelabuhan yang hidup dari laut. Ayahnya adalah tukang kayu kapal, orang biasa yang bekerja keras demi keluarga, dan akhirnya meninggal di laut. Hidup Chang dekat dengan laut, tapi jauh dari kemewahan. Sejak kecil, Chang sudah akrab dengan suara ombak dan bau kayu basah, dan sering mendengar cerita tentang kapal yang berangkat lalu kembali dengan selamat, atau yang tidak kembali sama sekali. Ia tumbuh dalam kondisi sederhana, tidak ada privilege, dan tidak ada modal besar. Dan mungkin justru karena itu, Chang belajar satu hal sejak dini: laut tidak peduli siapa kamu. Banyak orang mengira Chang Yong-fa memulai karir sebagai kapten kapal. Itu tidak sepenuhnya benar. Ia justru memulai dari posisi yang jarang disorot, yaitu petugas pencatat muatan di perusahaan pelayaran Jepang. Ia bekerja sebagai petugas administrasi dan operasional kargo. Tugasnya mencatat apa yang naik ke kapal, kapan kapal berangkat, kapan kapal tiba, mengurus dokumen, mengamati jadwal kapal, dan melihat bagaimana jika terjadi satu keterlambatan kecil di pelabuhan bisa merusak seluruh jadwal berikutnya. Tapi dari situlah ia belajar sesuatu yang krusial, bahwa pelayaran bukan hanya tentang kapal dan laut, melainkan alur barang, waktu, dan disiplin, yang merupakan sebuah sistem yang saling terhubung. Satu kesalahan di pelabuhan bisa menjadi efek domino masalah berikutnya. Ketika rekan-rekan kerjanya beristirahat, Chang membaca banyak buku. Ia belajar sendiri tentang pelayaran, tentang logistik, dan tentang masa depan pelayaran. Baginya, pengetahuan adalah kunci untuk membuka peluang yang lebih besar. Kebiasaan ini menjadi dasar dari keunggulannya. Dedikasinya terhadap ilmu pengetahuan membuat Chang menjadi sosok yang diandalkan dalam perusahaan. Tak butuh waktu lama bagi para atasannya untuk menyadari bakat alaminya, yaitu disiplin, kecepatan belajar, dan perhatian yang tajam terhadap detail. Ia mampu menyelesaikan pekerjaan dengan presisi dan efisiensi, bahkan melampaui ekspektasi. Keunggulan inilah cikal bakal yang membuka jalan baginya untuk naik pangkat dengan cepat dan menjadi seseorang yang berpotensi besar di dunia pelayaran. Sebelum Evergreen lahir, Chang sempat mendirikan dua perusahaan pelayaran bersama mitra pada awal 1960-an saat usianya 33 tahun, tapi keduanya gagal. Bukan karena tidak ada pasar, bukan juga karena kurang modal, tapi karena perbedaan cara melihat masa depan. Chang ingin bergerak maju, tapi mitranya terlalu berhati-hati dan cenderung main aman. Ia menyadari satu hal penting: jika ingin membangun sesuatu yang bertahan lama, ia harus memegang kemudi sendiri, berdiri sendiri, dengan resikonya sendiri. Tahun 1968, tepatnya 1 September 1968, meskipun usianya tidak lagi muda dan setelah mengumpulkan berbagai pengalaman berharga di dunia pelayaran, Chang Yong-fa mendirikan Evergreen Marine. Modal awalnya sangat sederhana, hanya satu kapal kargo bekas berusia 15 tahun, bernama Central Trust.
perusahaan ini belumlah menjadi raksasa seperti yang kita kenal sekarang. Chang Yun-fa tidak membeli kapal pertamanya dengan keberanian kosong. Ia membelinya dengan tabungan hasil bertahun-tahun bekerja dan pinjaman yang harus ia tanggung sendiri. Bukan kapal kontainer dan bukan kapal yang besar. Yang penting bisa untuk berlayar. Dan bagi Chang, itu sudah lebih dari cukup. Central Trust adalah kapal general kargo. Kapal itu mengangkut apa saja, karung, peti mesin, drum kayu, dan apapun yang bisa diangkut. Ia tidak berdiri di anjungan secara langsung. Kapal itu dinahkodai oleh kapten dan kru profesional, sementara Chang sendiri mengelola arah perusahaan dari darat. Dari satu kapal sederhana ini, Evergreen mulai berlayar, tanpa sorotan dan tanpa cerita heroik. Hanya satu prinsip yang terus dijaga, kapal harus bekerja dan sistem harus rapi. Bagi Chang, lebih baik kapal sedikit tapi tepat waktu daripada banyak tapi kacau. Pada saat itu dunia sedang berubah. Pabrik di Asia bertumbuh, produksi barang makin banyak, tapi sistem pengiriman masih lambat dan tidak seragam. Disinilah Chang melihat celah pada sistemnya. Saat dunia mulai mengenal kontainerisasi, banyak perusahaan besar ragu karena membutuhkan biaya yang mahal dan infrastrukturnya belum siap. Tapi justru Evergreen malah masuk, bukan karena ingin jadi pionir, tapi karena Chang melihat kesamaan antara kontainer dan laut. Sistem kontainer masuk akal baginya. Satu bentuk, satu ukuran, berarti semua harus patuh. Evergreen berkembang pelan tapi pasti. Selama 4 tahun, armadanya telah mencapai 12 kapal. Rute mulai meluas ke Timur Tengah, Karibia, dan Amerika. Tahun 1980-an, Evergreen melakukan langkah besar, yaitu layanan pelayaran keliling dunia 2 arah, timur dan barat. Ini langkah yang sudah dihitung lama, hasil bertahun-tahun membaca dan mengamati dunia pelayaran. Tanpa banyak iklan, kontainer hijau Evergreen mulai muncul di mana-mana. Evergreen bukan hanya tumbuh, tapi juga merapikan diri. Pada tahun 2007, transformasi besar terjadi dengan menggabungkan anak perusahaan seperti Uniglory Marine Corp, Evergreen UK Ltd, dan Italia Maritima SPA menjadi Evergreen Line untuk memperkuat operasional pelayaran peti kemas global. Strategi seperti akuisisi armada yang sebelumnya hanya disewa, serta fokus pada efisiensi bahan bakar membuat Evergreen makin tangguh di tengah kompetisi global. Ini bukan soal branding, ini soal kontrol dan efisiensi. Evergreen ingin sistemnya utuh, dari hulu ke hilir. Saat perusahaan lain berlomba membangun kapal raksasa, Evergreen tidak terburu-buru. Bagi Chang, kapal besar bukan simbol kekuatan. Kapal besar adalah tanggung jawab. Ketika Evergreen akhirnya masuk ke kapal berkapasitas besar, itu untuk efisiensi, bukan hanya untuk pamer. Hari ini, Evergreen mengoperasikan lebih dari 220 kapal, melayani 240 pelabuhan di 80 negara, dan berada di peringkat 7 dunia pelayaran kontainer. Hijau Evergreen bukan sekedar warna. Hijau itu tenang, mudah dikenali, dan tidak agresif. Evergreen terus berinvestasi dalam kapal berbahan bakar ramah lingkungan, seperti LNG dan metanol, sejalan dengan target emisi nol karbon dari International Maritime Organization atau IMO pada tahun 2050. Bagi Chang, perusahaan harus bertahan lama, bukan hanya besar. Chang Yun-fa bukan hanya seorang pemimpin perusahaan yang visioner, tetapi juga seorang sosok yang sangat memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Bagi Chang, kesuksesan perusahaan tidak hanya diukur dari angka keuntungan semata, melainkan juga dari seberapa besar kontribusi perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan dan masyarakat. Filosofi hidupnya yang sederhana namun mendalam selalu berpegang pada prinsip menciptakan keuntungan, kepedulian terhadap karyawan, dan memberi kembali kepada masyarakat. Sebagai seorang yang berasal dari keluarga sederhana, Chang sangat memahami pentingnya memberikan rasa aman dan stabilitas bagi mereka yang bekerja keras untuk kesuksesan perusahaan. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan raksasa ini memberi banyak manfaat bagi karyawan. Evergreen menggemparkan media massa pada awal tahun 2023. Di tengah krisis, perusahaan ini memberikan bonus akhir tahun yang luar biasa kepada karyawannya. Bonus yang diberikan untuk Evergreen Taiwan sebagai kantor pusat tak tanggung-tanggung. Jumlahnya berkisar antara 10 hingga 52 kali bulan gaji, sebuah angka yang jauh melampaui standar di industri ini. Perusahaan pelayaran yang berbasis di Taiwan ini diketahui telah mencatatkan keuntungan besar hingga akhir 2022.
sebuah pencapaian yang membanggakan setelah tantangan yang dihadapi selama pandemi COVID-19. Ini bukan hanya angka yang mencengangkan, tetapi juga menunjukkan betapa besarnya penghargaan yang diberikan oleh Evergreen kepada para pekerja yang telah berkontribusi pada kesuksesan perusahaan. Chang percaya bahwa karyawan yang merasa dihargai dan diperhatikan akan lebih berdedikasi dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Oleh karena itu, ia menerapkan kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan karyawan. Chang Yun-fa adalah sosok visioner yang patut dijadikan teladan oleh para pemimpin masa depan. Di bawah bendera Evergreen, ia berhasil membangun tidak hanya sebuah perusahaan pelayaran raksasa, tetapi juga sebuah kerajaan bisnis yang meliputi berbagai sektor, mulai dari transportasi darat, pergudangan, logistik, penerbangan, catering udara, hingga perhotelan. Belakangan ini, Evergreen juga memperluas sayap usahanya dengan terjun ke industri pembuatan on-the-air pesawat. Kehilangan Chang Yun-fa pada 20 Januari 2016 di usia 90 tahun meninggalkan kesan mendalam dalam dunia bisnis. Ia dikenal karena kemampuannya mengubah industri pelayaran global serta filosofi kepemimpinan yang mengedepankan kesejahteraan karyawan dan kontribusi sosial. Melalui kepemimpinan yang penuh keteladanan, Evergreen Marine berkembang menjadi salah satu perusahaan pelayaran terbesar di dunia. Bahkan perusahaan ini menguasai sektor transportasi laut serta perdagangan internasional. Selama hidupnya, Chang selalu menekankan pentingnya kebajikan dan rasa syukur. Dalam surat yang ditinggalkan untuk generasi mendatang, ia mengingatkan bahwa seorang pengusaha harus selalu bersyukur atas kesuksesan dan keuntungan yang diperoleh, serta tidak lupa dengan asal-usul mereka. Menurutnya, kesuksesan sejati bukan hanya diukur dari pencapaian materi, tetapi dari kontribusi positif yang dapat diberikan kepada masyarakat. Filosofi hidup inilah yang menjadi fondasi dari segala keberhasilan yang diraih oleh Evergreen Marine. Warisan kepemimpinan Chang Yun-fa akan terus hidup dan menginspirasi, menjadi contoh bagi para pengusaha dan pemimpin masa depan yang ingin sukses. Evergreen tidak hanya menjadi simbol kekuatan ekonomi Taiwan, tetapi juga inspirasi bagi siapa saja yang ingin membangun sesuatu dari nol. Evergreen Marine tidak dibangun dalam semalam. Ia dibangun dengan disiplin dan kesabaran. Dari satu kapal tua menjadi ratusan kapal. Dari seorang petugas pencatat muatan yang tahu bahwa laut tidak bisa dilawan, hanya bisa dibaca. Dan sampai hari ini, kontainer hijau itu masih bergerak, menghubungkan dunia tanpa banyak suara. Sekian video dari kami, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya untuk konten lainnya.